Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar seluruh pemirsa di seluruh penjuru tanah air dan seluruh tanah air tumpah darah kita. Kembali ketemu bersama saya Om Y dalam E-Talk Show with BHS. Ya, malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang sangat menarik orangnya, pinter, ganteng, ya kan? Yang pernah jadi menteri di zaman Gus Dur dan juga zaman Pak SBY. Siapa dia? Inilah Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Bos. Ini bos sama Habib ini. Ini bukan bos, bukan Habib, tapi Om Y. How are you, Prof? Apa kabar? Alhamdulillah. Kef haluk? Ya, beginilah tiap hari. Tiap hari begini aja ya. Nah, Prof Yusril ini ya pernah juga membintangi film Laksamana Cheng Ho. Masih ingat gak? Kan? Prof, masih ingat gak itu dialognya dalam adegan film itu apa? Oh, banyak sekali ya. Itu ya. film sebenarnya ada dua jenis, ada film seri. Judulnya memang Laksamana Cheng Ho, dan ada film yang dibuat untuk film layar lebar. Namanya itu Legend of the East. Wah, itu lah. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita soal Kodi. Silakan di kursi spesial tamu Pak Yusril. Sebentar. Saya latih dulu. Silakan dulu, ya. Ini kalau kursi kursinya sudah istimewa ini. Sudah ditepuk-tepuk ini biasanya Kursi, ini ada anunya ini. Ya, tepukannya mengandung ada doa. Barokah. Mudah-mudahan barokah. Pak Yusril, kita ngomong-ngomong soal yang tadi Laksamana Cheng Ho, tapi kayaknya ini yang menginspirasi Pak Yusril yang sekarang berdamai juga dengan Pak Jokowi. Kira-kira begitu nggak kira-kira? Ini tadi yang kursi ditepuk-tepuk nih, bukan Pak Jokowi yang bikinnya sebelum beliau jadi presiden. Loh iya, ini memang dari kiriman dari Jepara ini. Oh begitu. Tempatnya Pak Jokowi juga punya pabrik di sana. Oh begitu ya? Iya begitulah. Oh, jangan-jangan ini kursi buatannya Pak Jokowi nih. Ya, jangan-jangan, ya kan? Udah sedikit-sedikit ngomongnya udah Jokowi, udah lain. Dulu kemana, sekarang kemana? Ini apa yang terjadi? Lo ketawa. Serius ini? Ya sebenarnya panjang sekali ceritanya ya. Dan kita melihat apa yang paling mungkin ya, bukan apa yang terbaik, yang ideal kita inginkan ya. Biasanya memang ada kontestasi politik yang sedang berkembang di masyarakat kita ini, dan saya juga harus menentukan pilihan dukung siapa atau dukung siapa, walaupun sebenarnya saya tidak ingin tergiring ke arah itu. Ya, pada akhirnya saya memilih satu langkah yang paling ringan sekarang ini. Jadi saya terima saja tawarannya untuk menjadi lawyer, jadi penasihat hukumnya Pak Jokowi, Pak Maruf Amin. Tapi itu dalam posisi beliau sebagai pasangan calon presiden, bukan jadi penasihat hukumnya presiden begitu. Tapi kalau orang tanya bukan penasihat hukum Presiden Jokowi, tapi penasihat hukum sebagai paslon. Sebagai paslon nomor 1 Pak Jokowi Maruf Pak Amin. Maruf Amin. Kalau orang tanya ya, kenapa enggak jadi penasihat hukum Pak Prabowo ya? Ya beliaunya nggak minta ya bagaimana? Oh, karena nggak minta. Jadi mungkin didengar nih teman-teman dari Hambalang dan Pak Prabowo CS. Karena salahnya nggak nawarin Pak Yusril sih. Jadi advokat itu kan terikat pada undang-undang advokat, terikat pada kode etik. Jadi dia nggak boleh menawarkan diri. Harus dia ditawari, pasif aja kalau orang datang. Nah, jadi ini ditawari oleh Pak Jokowi. Siapa yang pertama kali mengontak Anda siapa? Pak Erick Thohir yang bicara sama saya. Pak Erick Thohir. Kan beliau tim sesnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya sudah saya terima aja jadi lawyer, jadi penasihat hukum, melakukan advokasi, pembelaan. Tapi ya saya berada di luar tim ses, jadi bukan bagian daripada tim suksesnya Pak Jokowi Maruf Amin. Boleh nggak secara etik atau secara apapun ukurannya ya, moral, Profesor Yusril itu diminta oleh Pak Jokowi jadi penasihat paslon nomor 1. Tapi kemudian juga diminta oleh paslon nomor 2 Pak Prabowo Sandi jadi juga penasihat hukumnya. Itu bisa nggak diterima dua-duanya? KKO kanan kiri oke gitulah.
Nggak bisa kanan kiri, oke. Nggak bisa ya? Jadi nggak bisa. Karena undang-undang advokat ataupun kode etik itu mengatakan bahwa tidak boleh ada konflik kepentingan. Ya, jadi kalau misalnya kita itu pernah menjadi lawyer apa namanya Om Y misalnya, ya. Jadi tiba-tiba Om Wai nggak sanggup, mahal Profesor Yusril honornya. Gratis ya? jadi kemudian Jadi ada lawyernya e-talk show ya, Om Wai ini ya? ada orang lain kemudian minta saya untuk menggugat Om Y. Iya. Itu nggak boleh. Oh, jadi ada konflik kepentingan. Jadi harus salah satu Ya, ya? sering kali juga pertanyaannya begini gitu. Ini Pak Yusril kok jadi penasihat hukum, jadi pengacaranya Pak Jokowi Maruf Amin. Tapi kok jadi pengacaranya HTI? Oh gitu iya, kan? Hizbut Tahrir Indonesia Ya. itu Anda lawyernya ya? Apa ada konflik of interest? Saya bilang tidak, karena yang sah kita gugat, subjek yang kita gugat itu adalah Menteri Hukum dan HAM, bukan pribadinya, bukan presidennya, karena dia bisa ambil keputusan sendiri. Jadi sementara saya menjadi paslon, menjadi lawyernya paslon, itu nggak ada hubungannya dengan paslon, jadi nggak ada. Jadi saya bilang, ada yang bilang sama saya, gimana Pak Yusril, Anda jadi lawyer Jokowi, mau nggak jadi lawyer Habib Rizik? Nah, Saya bilang, ya mau nggak? kenapa tidak? Ya, why not? nah, dulu pun secara tidak resmi saya berapa kali juga mewakili kepentingannya Pak Habib Rizik, bicara dengan Kapolri, bahkan saya khusus bicara dengan Pak Jokowi mengenai masalah yang dihadapi oleh Pak Habib Rizik. Walaupun belum ada kuasa resmi ya, karena Habib Riziknya sudah pergi ke luar negeri. Tapi beliau tahu tentang hal itu. Jadi saya bilang, kalau Pak Habib Riziknya mau, kenapa tidak? Iya. Ya, jadi kan Nggak dibayar pun mau juga ya? Oh iya tentu. Ini, Pak Yusril, kadang-kadang saya panggil Bang juga karena kami udah dekat. Udah lama kenalannya sebenarnya sama Om Wai. Ya kan? Ini karena show aja begitu ya. Ini ada tayangan menarik ini. Soal ketika Prof. Yusril bersama Pak Jokowi itu menaiki mobil Gus golf Dur. ya, golf car ini ya. Kalau dulu itu mobil Gus Dur sebetulnya. Oh iya, itu mobil Gus Dur dari dulu. Zaman dulu kita juga pakai itu kan. Nah ini, waduh, ketemu Pak Jokowi di mana? Istana Merdeka ya? Bukan, di Istana Bogor. Oh ini di Istana Bogor. Kelihatan Ya. senyumnya Bang Yusril agak beda ini, agak ceria banget gitu ya. Ya kan? Ya gak apa-apa kan, dapat rezeki soalnya. Nah ini juga PBB dukung Jokowi, Yusril Iza Mahendra, insya Allah. PBB sudah sudah mengambil keputusan untuk dukungan politiknya? Ya. Belum ya? Jadi itu kan pertanyaan wartawan kepada saya yang kadang-kadang tidak mudah untuk dijawab begitu. Jadi saya bilang ya PBB itu nanti secara resminya itu akan bersikap nanti bulan Januari. Ya tunggu masukan-masukan dari daerah-daerah ya. Walaupun sebenarnya kalau dalam PBB itu kewenangan menentukan dukungan kepada pasangan calon presiden atau pembentukan koalisi itu kewenangan dari DPP PBB setelah mendapat pertimbangan dan masukan dari Majelis Syuro. Jadi anggaran dasarnya sudah berubah nih. Kalau dulu yang menentukan Majelis Syuro, tapi sekarang yang menentukan tuh DPP dengan menerima masukan dan tausiah nasihat lah dari Majelis Syuro begitu. Itu tadi. Iya. Itu keputusannya dengan pertemuan Dewan Syuro katakanlah begitu itu lewat pertemuan apa namanya? Munas, Muktamarkah, harus bagaimana? Sekali ini sih rapat koordinasi nasional saja. Cukup rakornas saja ya, rapat koordinasi nasional ya. Tapi Majelis Syuro kapan rencana dibikin? Januari nanti. Oh Januari yang akan datang. Ya. Sudah ada sponsornya belum? Oh minta sampean. Oh saya. Ini adalah sponsornya BHS. Nah ini BHS-nya kan sarung. Oh iya ini sarung. Ya nanti orang PBB Kornasnya sarungan semua. Ya kita minum dulu lah, Prof. Ya. Oke. Setelah minum kita lanjut dengan perbincangan yang seru setelah yang satu ini. Yes. Mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hati. Ditawari waktu itu jadi duta besar berapa kali saya nggak mau. Nggak mau. Terus maunya jadi apa? Maunya jadi apa, Prof? Ya nanti 2024 saya maju calon presiden. Oh, ini dia. Ini menjadi korban ini